Halo para penggemar film, jumpa lagi dengan saya Elma. Kali ini saya akan menceritakan film drama Korea yang berjudul EXO Next Door yang dirilis pada tahun 2015. Drama romantis ini menceritakan tentang kisah cinta seorang gadis yang pemalu dan sedikit canggung. Dia bernama Yone, yang diperankan oleh Moon Ka-young. Di mana Yone mempunyai tetangga baru, sebuah grup boyband yang terkenal di tahun 2012, yaitu EXO, yang juga dia idolakan. 이웃님, 환영합니다. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Mari kita ikuti alur ceritanya. Cerita diawali pada malam hari. Yoni yang sedang pergi ke supermarket untuk membeli pembalut. Dalam perjalanan pulang, dia merasa ada sekumpulan orang misterius yang mengikutinya. Mereka berpakaian hitam dan memakai masker, dengan membawa beberapa koper. Dan yang membuat Yoni menjadi panik dan mempercepat jalannya, yaitu karena mereka semakin mendekat. Apalagi salah satu dari mereka yang membawa koper besar berkata, "Kenapa Matilda begitu berat?" Seketika itu, Yoni langsung berimajinasi tentang Matilda. Bahwa Matilda adalah gadis berambut pirang yang dibunuh oleh mereka. Lalu tiba-tiba lampu jalan mendadak mati dan mengejutkan Yoni. Kemudian dia berniat kabur, tapi naas dia malah menginjak kulit pisang yang membuat tubuhnya terpelanting. Dan yang lebih memalukan, pembalut yang dia beli di supermarket tadi melayang dan mendarat tepat di depan para laki-laki misterius tersebut. Kemudian salah satu dari mereka menghampiri Yoni dengan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Dan dengan wajah memerah, spontan saja Yoni berteriak, lalu pergi meninggalkan mereka. Sesampainya di kamar, Yoni langsung berbaring di tempat tidur. Dia mengipas wajahnya yang kepanasan karena ketakutan. Dan tiba-tiba adiknya Yoni masuk ke kamarnya. Dia memberitahukan bahwa ada yang pindah di sebelah rumahnya dan mereka adalah para laki-laki tampan. Seketika wajahnya Yoni langsung merah ketika dia mendengar laki-laki tampan. Lalu Yoni pun tersenyum sendiri. Di pagi harinya, Yoni teringat dengan para laki-laki misterius yang dia temui di jalan semalam. Lalu dia pun langsung mencari di Google tentang wanita pirang yang dibunuh. Akan tetapi, yang dia dapatkan hanya berita tentang EXO Suho yang terluka. Tiba-tiba ibunya memanggil Yoni dan menyuruh dia untuk memberikan kunci kepada tetangga baru mereka. Awalnya Yoni menolak dan menyuruh adiknya saja yang melakukannya. Tapi ibunya melarang dan ingin Yoni saja yang memberikannya. Lalu ibunya pun mengingatkan dia berdandan yang rapih untuk menyambut tetangga barunya tersebut. Yoni pun langsung bergegas mempercantik dirinya. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Dan ternyata yang datang bukan pria yang dia harapkan. Mereka adalah tetangga baru itu. Yoni pun langsung terkejut karena apa yang dibilang adiknya dan apa yang dia lihat sangat berbeda. Lalu Yoni pun langsung memberikan kuncinya dan bergegas masuk ke kamar. Di sana dia merasa sedih karena di usianya yang ke-23 belum juga memiliki pacar. Kemudian Yoni teringat dengan masa lalunya saat menjalani kencan buta dengan beberapa pria. Namun dia belum menemukan yang cocok. Hingga suatu hari, Yoni menyukai seorang pria dan mengajak bertemu. Yoni membawa hadiah untuk pria tersebut. Akan tetapi, saat dia menghampirinya, Yoni malah diam menjadi batu. Wajahnya berubah menjadi merah dan membuat pria itu pergi meninggalkan dirinya. Ternyata itulah kelemahan Yoni saat bertemu dengan pria yang dia sukai. Wajahnya berubah menjadi merah seperti tomat. Scene berpindah. Di pagi hari, Yoni yang sedang santai menikmati makanan ringan sambil menonton acara EXO di televisi. Tiba-tiba adiknya yang sedang berlatih bela diri melihat ke jendela. Dan dia melihat beberapa pria tampan yang keluar dari rumah tetangga barunya itu. Lalu dia bertanya pada Yoni, apakah benar
tetangga barunya itu pria yang jelek, seperti yang dia temui tempo hari pada saat mengambil kunci. Dan Yoni pun menjawab benar. Kemudian adiknya melihat ke televisi yang sedang ditonton Yoni, dan dia membandingkannya dengan pria yang tinggal di rumah tersebut. Adiknya pun bertanya kembali, apakah mereka pria yang ada di televisi juga jelek? Karena dia melihat tetangganya itu memiliki wajah yang sama dengan para personil EXO. 옆집 애들이랑 닮았는데? Akan tetapi, Yoni yang belum tahu bahwa tetangganya itu boyband EXO, dia malah memarahi adiknya. Kemudian ibunya Yoni datang dengan membawa sekotak kue beras. Dia menyuruh Yoni memberikan pada tetangga barunya itu. Sesampainya di sana, rumahnya terlihat sepi dan tidak bertemu dengan siapapun. Kemudian Yoni menaruh kue beras itu di meja dapur. Dan karena wanginya yang menggoda, akhirnya dia mengambil kue tersebut. Akan tetapi, pada saat memakannya, Yoni kesedak dan dia langsung membuka lemari es, lalu mengambil air yang ada di botol. Namun saat dia sedang meminum airnya, dia dikagetkan dengan kedatangan 4 pria tampan. Yang ternyata mereka adalah personil EXO. Lalu mereka menghampiri Yoni, dan salah satu pria tersebut yang bernama Chanyol bertanya, "Kau siapa?" Spontan saja Yoni menyemburkan air yang ada di mulutnya ke wajah Chanyol. Teman-temannya pun terkejut dan tertawa melihat kejadian itu. Lalu Yoni pun memilih pelan-pelan kabur dari sana. Cerita kembali pada saat personil EXO baru memasuki sebuah rumah yang ternyata itu rumah kakeknya Chanyol yang telah tiada. Dan mereka langsung melihat isi rumah dan saling berebut kamar tidur. Cerita berlanjut. Sesampainya di rumah, Yoni langsung menghampiri adiknya dan menekan kedua pipinya sambil berkata, "Kau tahu yang pindah di sebelah?" Adiknya pun menjawab, "Iya, orang-orang yang sangat jelek." Di kamarnya, Yoni langsung menelpon sahabatnya dan menceritakan bahwa tetangga barunya itu adalah EXO. Awalnya dia tidak percaya dengan cerita Yoni. Namun akhirnya dia pun datang ke rumah Yoni. Di sana mereka mengintai EXO dari kejauhan dengan menggunakan teropong. Tiba-tiba ibunya Yoni datang dan menyuruh sahabatnya itu untuk pulang karena sudah malam. Setelah ibunya keluar dari kamar, Yoni mengambil kembali teropongnya. Dia melihat para personil EXO sedang melakukan video call dengan salah satu temannya yang bernama Kai. Setelah selesai berbincang dengan Kai, salah seorang dari mereka yaitu Sehun melihat Yoni yang sedang mengintip dengan teropong. Kemudian Sehun dan Baekhyun merencanakan sesuatu yang membuat Yoni salah paham, yaitu dengan melakukan adegan berciuman. Yoni pun terperangah melihatnya. Lalu Dio menekan tombol penutup tirai sambil melambaikan tangannya ke arah Yoni. Scene berpindah. Di pagi harinya, pada saat para personil EXO sedang sarapan, Chanyol memberitahu pada teman-temannya kalau manajernya akan mengirimkan seseorang untuk membersihkan rumah mereka. Sementara itu, Yoni yang mendapatkan tugas dari ibunya untuk menjadi pembantu di rumah tetangganya tersebut, dan dia langsung menolaknya. Lalu ibunya Yoni menegaskan bahwa jika ia tidak mau bekerja, dia harus membayar sewa kamar. Akhirnya dengan terpaksa, Yoni mau menerimanya. Dan ibunya pun memberikan kunci rumah, lalu menjelaskan apa pekerjaannya untuk semua sudut rumah. Cerita berlanjut. Sehun yang sedang berjalan santai di depan rumah, dia bertemu dengan adiknya Yoni yang sedang belajar bela diri. Dan dia bertanya di mana letak kedai kopi. Lalu dia mengajak Sehun ke sebuah tenda dan dia membuat kopi dengan cara tradisional. Setelah itu, Sehun meminum kopi buatannya, lalu memeluk adiknya Yoni dan berkata, "Ayo kita berteman."
Yoni yang sudah berada di rumah EXO dengan membawa alat bersih-bersih dan memakai celemek yang bergambar Dio. Yoni pun langsung membersihkan semua barang yang berantakan. Dia pun merasa senang karena bisa menyentuh semua barang yang EXO gunakan. Dan pada saat Yoni menjemur pakaian, dia melihat 4 masker hitam. Kemudian teringat dengan pria misterius yang malam itu. Lalu dia pun berpikir, apakah pria itu EXO dan ada hubungannya dengan Matilda? Setelah itu Yoni masuk ke dalam suatu ruangan, yang ternyata itu adalah kamarnya Chanyol. Di sana dia melihat gitar yang bertuliskan Matilda. Lalu dia pun mulai paham. Di kamarnya Chanyol, Yoni melihat seekor kecoa di lantai, dan dia pun langsung mengejar lalu memukul kecoa itu dengan barang-barang yang ada di sana, yang membuat kamar itu menjadi berantakan. Pada saat itu pula, Chanyol masuk dan melihat kondisi kamarnya. Dia pun berteriak pada Yoni untuk segera keluar. Yoni pun berlari sambil menangis. Kemudian Dio yang melihatnya langsung menghampiri dan menghiburnya, yang membuat wajah Yoni berubah menjadi merah. Dio yang melihatnya langsung menyentuh pipi Yoni. Dan ketika itu pula Chanyol melihatnya. Cerita berlanjut. Saat Chanyol sedang duduk di kursi, tiba-tiba terdengar suara ponsel berdering yang bertuliskan rumah. Yang ternyata itu adalah ponsel Yoni yang tertinggal. Yoni takut kalau Chanyol akan membuka ponselnya. Akan tetapi, Chanyol ternyata sudah membuka ponselnya dan melihat foto-foto Yoni. Lalu sebuah chat masuk. Chanyol membuka pesan tersebut yang ternyata itu dari sahabatnya Yoni. Dia ingin tahu pengalaman Yoni saat ia bekerja di rumah EXO dan menceritakan pada saat mereka mengintip EXO dengan teropong. Chanyol yang membaca chat itu menyuruh sahabatnya Yoni untuk mengambil ponselnya. Kemudian, Yoni pergi ke rumah EXO sendiri dan mencari di kamar Chanyol. Dan dia menemukan ponselnya ada di atas tempat tidur. Lalu tiba-tiba, Chanyol keluar dari kamar mandi dengan memakai baju mandi. Yoni langsung pergi. Akan tetapi, tangannya ditahan oleh Chanyol. Dan dia bertanya, apakah Yoni benar-benar tidak tahu siapa dia? Jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa di-subscribe ya. Dan jika ada film lain yang mau diceritakan, tolong tulis di kolom komen. Sampai jumpa di episode berikutnya.